Lalu yang ketiga, sekaligus yang terakhir, apa yang harus kita kunci ketika masalah datang? Nah, ketika satu masalah datang, kita harus begini, sepakat masalah ini kita kunci, kita selesaikan. Ya. Jangan kalau ada satu masalah lalu merembet kemana-mana. Jangan merembet ke masa lalu, jangan merembet ke problem-problem yang lainnya. Dikunci saja di masalah itu, lalu dengan tenang. Nah, berkali-kali saya katakan bahwa ketenangan itu sudah menyelesaikan sebagian dari masalah. Ya, tutur kata yang lembut dengan suami, dengan istri, dengan emosi yang tenang, ya, dengan wajah yang optimis, dengan kata-kata yang baik, itu sudah menyelesaikan separuh dari masalah. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita punya Tuhan yang setiap kali kita berdoa, Tuhan tolonglah kami menghadapi ujian dan cobaan ini. Dan sejauh yang saya tahu, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang maha murah itu, Tuhan yang maha baik itu selalu menolong. Ya, memberikan berkahnya, memberikan petunjuknya kepada kita semua jalan keluarnya. Tapi ketika ada masalah, lalu emosi meledak-ledak, ya, apalagi berdoa Israeling. Israeling Tuhan ikut disalahkan, ya semua ikut disalahkan, ya. Jadi kita harus kunci itu masalah kepada pokok masalahnya. Jangan dirembetkan ke yang lain-lainnya. Pekerjaan gagal, aku kan sudah ngomong. Sejak dulu aku tidak setuju dengan pekerjaan ini. Nah, kita jangan ke belakang. Ya, jangan ke belakang. Aku kan usul pekerjaan ini. Wah, kemana-mana. Jadi kita harus betul-betul kalau ada masalah itu selalu ada. Ya, masalah itu selalu ada. Tidak mungkin tidak ada masalah. Dan setiap hal dalam kehidupan kita berpotensi menimbulkan masalah. Setiap keadaan berpotensi menimbulkan masalah. Tapi pertanyaannya adalah apakah masalah itu tidak bisa diselesaikan? Bisa. Ya, kita harus kunci. Amankan emosi kita. Ya, amankan emosi kita supaya kalau ada masalah yang muncul kita tenang. Ketenangan itu menyelesaikan sebagian dari persoalan itu. Ketika kita tenang, kita punya cara pandang yang jernih. Iya ya, sebetulnya apa? Kekurangannya di mana? Oh, ini anak hanya perlu didampingi, hanya perlu diajari, ditambah waktu kita untuk belajar bersama-sama supaya dia tahu apa yang dia pelajari. Kadang-kadang masalahnya itu sederhana, kadang-kadang jalan keluarnya itu sederhana. Nah, sikap emosional negatif yang meledak-ledak itu tidak menguntungkan sama sekali. Kita harus kunci itu. Sehingga emosi kita terkendali. Salurkanlah emosi kita kepada hal-hal yang baik. Ketika kita menyayangi istri kita, menyayangi anak-anak kita dengan emosi, itu lebih kerasa. Dengan emosi yang positif tentunya, ya, bukan emosi yang negatif. Kemudian sekali lagi, jangan berpikir pendek. Jangan berpikir pendek dan hati-hati dengan ucapan ini. Itu kadang-kadang ketika meledak itu lalu amburadul tidak karuan. Dan kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah fokuslah kepada masalah itu. Jangan merembet kemana-mana. Dan juga jangan merembet ke masalah yang sebelumnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, anak kita, aku kan sudah ngomong, jangan sekolah di sekolah itu. Nah, kata-kata itu akan akan menambah luka yang lainnya. Sudah ini ada masalah luka, ini belum selesai, lalu kita ungkit yang bulan lalu, lukanya double, ini sudah hampir sembuh, diukre-ukre jadi tambah luka, lalu yang biasanya ketika itu diungkit-ungkit, yang satunya juga tidak terima, suami tidak terima, istri tidak mau, lalu saling mengungkit, lalu buka-bukaan semuanya, lalu itu masalah menjadi rumit, menjadi besar, masalah satu menjadi banyak, lalu berpikir pandai, ya sudah nggak usah sekolah. Ya orang sekolah, ya orang PTN, itu terus banyak orang tidak sekolah, sukses sebagainya. Nah, itu lalu menjadi fatal, berpikir pendek. Nah, itulah 3 hal yang kita harus kunci, paling tidak, dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Yang pertama,
sikap emosional yang negatif itu mesti kita kunci. Yang kedua, berpikir pendek. Ya, berpikir pendek. Lalu yang ketiga adalah kita kunci itu masalah itu sehingga kita fokus kepada masalah itu, bukan merembet kepada masalah-masalah yang lainnya.